Tapi sebenarnya kalau kayak Rasulullah sendiri mengajarkan nggak sih, atau mungkin ada di dalam Al-Quran kayak panduan cara mendidik anak gitu? Ya, Mungkin Masya Allah. Ramadan kayak agak di Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa ya, kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai sosok menjadi tauladan kita, dan kita sudah sempurna. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ya tinggal kita mau nggak mempelajarinya gitu ya. Saya sebelum menjabarkan tadi ingin sedikit mengorek-ngorek gitu, Ustazah. Tadi kan langsung menjawab ya, ingin parenting apa tadi? Nikita Willy. Nikita Willy, oh ya, Kak Zakiah ya. Nikita Willy gitu kan. Tapi sebenarnya Kak Zakiah ini ada nggak perasaan bangga kepada orang tua atau berterima kasih gitu? Dulu Hasil hasil parentingnya, parenting yang seperti tegas atau otoriter ini, saya bisa menjadi sosok seperti ini. Berangkat kajian memakai gamis, kerudungnya berwarna putih. Nikita Willy atau Lek Darmis, parenting mana yang kau pilih? Wah, parenting mana nih? Aja, Kakak Zakia lebih milih parenting mana nih? Tentunya Mbak Nikita. Oh, Nikita. Kalau Kakak Fani? Kalau secara ini mungkin lebih pilih Nikita ya, tapi nggak tahu ya kalau di real kehidupan gimana. Mungkin kita belum tahu. Jadi Mariam, kita sekarang ini lagi pengen ngebahas tentang perbedaan parenting nih. Kan kalau di luar sana banyak yang pada ngobrolin perbandingan antara parentingnya Nikita Willy sama Lek Darmis gitu ya. Iya. Jadi yang garanya otoriter atau yang lebih soft kayak gitu. Yang soft yang Yang Nikita Willy. Nikita Willy. Nah, banyak orang yang lebih memihak kayak tadi kan, lebih suka parenting kayak gini gitu. Kayaknya dulu Kakak Zakia parentingnya kayak Lek Darmis ya. Sama kayak. Jadi akhirnya sebenarnya mana sih yang lebih bagus gitu, atau memang dua-duanya sebenarnya bagus kayak gitu loh Iya, gitu. iya, kayaknya kita perlu ngegali pengalamannya dulu kali ya. Begitu. Kenapa pingin Nikita Willy gitu? Tahu kenapa? Tadi Mix gitu. mix. Ya karena pertama didikan dari kecil itu ada pola asuh otoriter yang mana semua orang tua yang milihin. Dari hal kecil seperti baju aja itu harus dipilihin, harus kemauan sepenuhnya orang tua. Jadi anak nggak dikasih kebebasan untuk memilih. Jadi sebenarnya pengen berontak tapi ya nggak sanggup karena anak gitu berontak. ya. Awalnya berontak, tapi mungkin udah capek berontak jadinya ya pasrah. Meskipun bukan itu keinginan. Berarti nanti itu yang menyebabkan nanti kalau misalnya nanti kalau aku jadi ibu aku bakal pakai pola parentingnya Nikita Willy gitu ya. Harus ada tukar pikiran dari anak ke orang tua ke anak. Harus ada diskusi. Iya. Kalau Kakak Fani gimana nih? Berdasarkan pengalaman ya Bu. Jadi kalau orang tua saya memang cara mendidiknya itu kalau saya lihat di mix. Kadang kasar, mohon maaf bukan kasar, keras ya, tegas. Dan kadang juga pendekatannya itu bondingnya itu kuat. Jadi bapak saya itu saya pernah melihat bapak saya itu, bukan saya, kakak saya itu kan keluar pulangnya terlambat. Bapak saya di rumah sudah berdiri dengan kayunya. Tetapi di sisi lain bapak saya itu punya kepribadian yang dekat ke anak-anaknya. Misalnya contoh saya setiap siang itu kami ada ritual cari kutu. Cari kutu. Masya Allah. Di keluarga lain nggak ada. Kadang saya cerita ke temen juga, temen saya kaget, oh bapak kamu yang nyariin kutu. Jadi bondingnya itu kadang lewat seperti itu. Tapi ada juga momen-momen di mana memang butuh ketegasan. Iya. Tapi saya jadi ini loh, maksudnya gini, kalau ibu-ibu zaman sekarang nih, kutu tuh kan termasuk sesuatu yang ini. Kayak misalnya zaman sekarang nih kayak ibu-ibu yang anaknya biasanya kalau di pondok, zaman sekarang kalau anak pondok tuh suka pada kutuan. Begitu pulang sebelum ke rumah nih, pada dibawa dulu ke salon buat diinin kutunya. Padahal sebenarnya kutu itu bisa dijadikan sarana parenting. Masya Allah. Itulah ya. Dalam mendidik itu sebenarnya ada 3 yang harus disentuh itu ya dalam tahapan mendidik. Yang pertama tentu yang harus disentuh adalah hatinya,
itu jiwanya. Kita sebagai manusia terdiri dari jiwa. Kemudian yang kedua fisiknya, yang ketiga adalah akalnya. Seperti itu. Nah tadi sentuhan fisik sebenarnya yang membuat si anak merasa disayangi, merasa dekat, merasa tadi ada bonding, itu sebenarnya sentuhan jiwa ya. Dan bukan tadi yang mungkin Ustazah itu salah satunya ya. Ada beberapa misalnya pijitan itu juga Masya Allah luar biasa. Saya sih dulu mijit bukan dipijit bapak saya. Gitu. Jadi gini, kemarin saya ini kedatangan tamu, Masya Allah. Beliau punya 3 anak ya. Anak-anaknya kok nurut-nurut gitu. Usianya itu usia 2 tahun, kemudian SMP, SMA. Dan nggak berkele gitu, nggak kayak mohon maaf yang biasa mungkin kita hadapi anak-anak sumur-sumur gitu, mungkin menentang. Tahu nggak rahasianya? Saya suka mijit anak saya. Seperti itu. Atau kalaupun kita nggak ahli pijit, minimal kasih minyak di area-area yang emang dari kecil ya, di lepitan-lepitan seperti ini, seperti sendi-sendi yang mungkin dia melakukan kegiatan, dia capek aktivitas fisiknya, dan Masya Allah pijitan itu. Yang kedua bisa juga dengan memasak. Berarti anak perempuan atau bisa perempuan bisa laki-laki? Ya artinya yang masak kita, maksudnya yang masak kita sebagai ibunya atau orang tuanya. Oh maksudnya kita bukan ngajak anak masak? Bukan. Dan kan anak merindukan masakan. Nah itu dia, betul. Itulah bonding yang Masya Allah jangan sampai ditinggalkan. Itu yang akan menjadi pembela kita ketika mungkin anak harus mendapati tadi satu ketegasan atau disiplin. Tapi dia ingat, di balik itu mamaku adalah orang yang paling menyayangiku atau orang tuaku yang paling mencintaiku. Nah ini harus didapati oleh anak semenjak dia merasa gitu bahwa dirinya adalah seorang anak gitu. Sehingga ketegasan apapun dia akan merasa itu adalah untuk kebaikannya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kayak Rasulullah sendiri mengajarkan nggak sih, atau mungkin ada di dalam Al-Quran kayak panduan cara mendidik anak itu ya, mungkin kemarin kayak agak Masya Allah, luar biasa ya, kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai sosok menjadi tauladan kita, dan kita sudah sempurna. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, dan ya tinggal kita mau nggak mempelajarinya gitu ya. Saya sebelum menjabarkan tadi ingin sedikit mengorek-ngorek gitu. Ustazah tadi kan langsung menjawab ya, ingin parenting apa tadi? Nikita Willy. Nikita Willy. Oh ya, Kak Zakiah ya. Nikita Willy gitu kan. Tapi sebenarnya Kak Zakiah ini ada nggak perasaan bangga kepada orang tua atau berterima kasih gitu? Dulu hasil parenting yang seperti tegas atau otoriter ini, saya bisa menjadi sosok seperti ini. Ada nggak sesekali berpikir seperti itu? Sebenarnya ada hal positif dan negatifnya. Negatifnya pertama itu karena seringnya segala sesuatu itu enggak ada pilihan. Jadi kalau di dewasa ini merasa kalau memilih sesuatu itu lama, memilih sesuatu agak lama, harus karena tidak terlatih ya. Yang kedua mungkin positifnya ya itu tadi, lebih disiplin, lebih bisa melakukan sesuatu sendiri, mandiri. Nah itu Mbak Ade, saya melihat Kak Zakiah ini saya cukup mengenal beliau ya, sosok yang kalem gitu ya, kalem yang mengerjakan tugas gitu. Kalau tapi satset gitu ya. Satset, tanggung jawab. Nah itu luar biasa, itu sebenarnya komitmen value juga. Ya, kita bilang itu nilai dalam sosial, itu kecerdasan sosial yang seperti itu. Tanggung jawab, disiplin, kemudian juga enggak neko-neko gitu ya. Dan lurus-lurus saja ya, Kak Fani ya, seperti itu. Nah, bagaimana tuh cara mengajarkan orang tua sehingga Masya Allah menjadi sosok yang lumayan kita perhitungkan lah. Iya, wes. Kalau mungkin dari kecil sampai umur sekitaran 6 SD, orang tua otoriter.
Iya. Maksudnya disiplin, makan harus pagi, kalau nggak makan malam disuapin. Pernah Ana Jadi nggak, paksa harus gitu ya. iya, Ana nggak makan pas makan malam. Jadi pas Ana tidur disuapin. Pas keadaan tidur Oh, nggak ada yang begitu. berfungsi sama sekali, melihat enggak, Iya. disuapin. Karena Masya saking Allah. otoriter, atau mungkin bukan Disiplin otoriter, ya? disiplin. Iya, pokoknya Cuma, harus gitu. Iya, Harus sesuai betul. sama Cuma ini. saya melihat begitu sayangnya orang tua Mm, nggak mau Masya Allah. anaknya sakit. Karena pasti tujuannya baik ya. Ya, pasti tujuannya baik. Nah, di umur SMP, awal SMP itu, Ana udah melihat perkembangan. Mungkin karena Ana juga maklum ya, ibu saya sama ayah itu bukan backgroundnya pendidikan. Jadi tidak iya. ada background pendidikan. Nah, pas anak SMP udah ada HP, udah ada handphone. Beliau berdua sudah suka lihat kajian-kajian. Oh, parenting, Masya Allah. Belajar Aisyah. Dari Iya. situ mulai ada perubahan. Masya Saya merasa Allah. sudah ada mulai perubahan dari ibu. Masya Yang Allah. awalnya dia pokoknya pilihan semua, sekarang udah berdiskusi mau sekolah di mana, Oh, mau kuliah seperti di itu. mana. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Ya. Cuma Ustazah merasakan tidak bisa merasakan nggak kalau misalnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu ya karena cinta gitu. Iya. Cuma mereka tidak bisa. Tapi kalau dulu mengungkapkannya. enggak ya. Dulu sih enggak ngerasa Iya. gitu. Kalau apa nih gimana itu? Masih merasakan nggak ya? Kadang gini, Mbak Ade, anak-anak tuh tidak menangkap bahwa kita ini mencintainya gitu. Memang harus dibahasakan kayaknya ya. Harus diungkapkan, Diungkapkan gitu. Atau orang lain yang ngasih tahu. Kalau dulu sebenarnya memang merasanya belum di ini ya belum disayang, merasa kalau kok harus begini harus begitu. Iya, dulu ya. Tapi di umur yang sekarang akhirnya ini belajar bahwa apa yang dilakukan orang tua saya dulu itu memang bermanfaat untuk saya hari ini. Masya Allah. Tapi itu sih Masya Allah. kayaknya setiap anak punya pengalaman seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, karena ini saya sharing sebagai orang yang sudah punya anak gitu ya. Kadang gini kalau misalnya kayak anak kita melakukan penolakan terhadap apa yang kita ajarkan atau apa yang kita nasihatkan gitu ya. Terus saya suka kadang berpikir gitu, ya udahlah, mungkin kamu sekarang belum paham, suatu saat kamu pasti akan paham gitu loh. Karena itu juga yang kita rasain kan, dulu kok bapak saya galak gitu, cuman oh iya ternyata dia sayang gitu loh. Hasil kegalakan beliau itu akhirnya Betul. membuat saya seperti ini kayak gitu. Iya, iya. Karena sering kadang kayak teman-teman curhat gitu, ini kok anakku kayak memusuhi aku kayak gitu, kayak nggak mau nurut apa segala macem gitu. Cuman proses aja sih sebenarnya. Iya, Masya Allah. Tadi Kak Zakia juga diawali dengan ya ada positif, ada negatif. Ya tentu kita terus harus saling belajar ya. Kita harus terus belajar. Mungkin kita mengalami hal seperti ini. Kayaknya kita hampir sama ya produknya ya, produk apa tadi? Parenting gaya. Seperti itu kayaknya sama satu tipe. Tapi ya saya teringat ya ketika bapak saya meninggal itu, saya mengucapkan terima kasih itu. Beliau masih menunggu saya, kedatangan saya. Allahumma ighfirlahu warhamhu anhu. Dan beliau sempat meneteskan air mata. Saya bilang terima kasih atas didikannya. Tapi Masya Allah di luar itu, waktu kecil mungkin saya serasa saya ini anaknya bukan gitu. Tapi selalu kabur selalu. Tapi luar biasa mungkin keikhlasan. Nah disinilah yang harus kita ambil benang merahnya ya. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga itu sebagai satu ibadah yang luar biasa. Bahkan ya setengahnya ibadah adalah dalam keluarga. Kenapa? Karena tadi ada akan ada dilahirkan generasi yang terbaik gitu dari keluarga tersebut. Berkaitan dengan pendidikan ya, Mbak Ade, Masya Allah, Allah menyebut dalam Al-Quran itu wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Jadi ini adalah kisah ketika ibundanya Maryam mengandung Siti Maryam kan. Kemudian Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada ibunda Siti Maryam walaupun dalam keadaan tidak ada suami ya. Kemudian ibundanya ini dalam keadaan dia berniat gitu, berniat apa yang akan dilahirkan adalah menjadi hamba Allah, menjadi khadimah, menjadi pelayan Allah, menjadi orang-orang yang menolong agama Allah.
namanya Maryam ya. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tadi tapi di ayat yang pertamanya ini sebelumnya wa idz qalat Imra'atu Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ya Allah, aku bernadar apa yang ada dalam perutku ini ingin aku persembahkan untukmu, menjadi pelayanmu. Maka niat adalah hal yang harus kita jaga. Niat. Pada saat itu kan beliau belum tahu anaknya ini laki-laki atau perempuan ya? Iya. Cuma memang beliau berharap laki-laki. Berharap laki-laki kan ketika melahirkan, Rabbi ini wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan yang tadinya diperkirakan adalah laki-laki karena ingin akan meneruskan dakwahnya ayahnya seperti itu. Tapi hal yang perlu diperhatikan memang orang tua harus punya niat yang baik terhadap kelahiran anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau diniatkan untuk Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Maka jangan sampai kita salah niat dan tumbalnya adalah anak-anak kita. Tumbalnya adalah keturunan-keturunan kita. Niatnya apa? Tentu niat kita mempunyai anak untuk apa? Nih kira-kira Mbak Ade dulu nih punya anak niatnya untuk apa nih? Meneruskan keturunan. Masya Allah. Selain meneruskan keturunan, apa ya? Meninggalkan legacy. Ini produk aku nih. Ya, pokoknya masing-masing kita kan punya niat. Sebagaimana Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan ya Ustazah ya. Dikatakan mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyenangkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi lagi-lagi Masya Allah, niatnya adalah bagaimana menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Dan Masya Allah dalam surat At-Tahrim juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi seorang ibu, seorang ayah atau suami istri harus punya satu visi misi besar dalam keluarganya itu agar terhindar dia dan keturunannya dari api neraka. Inilah niat-niat yang harus dicantumkan, yang harus disematkan di dalam hati. Maka bisa jadi ya Masya Allah luar biasa Kak Fani dan Kak Zakiah dengan pribadi-pribadi yang menginspirasi generasi muda ya. Saya kadang suka iri, Masya Allah, dengan prestasi-prestasinya. Bisa jadi itu karena keikhlasan kedua orang tuanya. Maka dalam surat Ali Imran ayat 35-37 itu mengkisahkan bagaimana kedahsyatan niat seorang ibu yang solehah ya, walaupun tidak ada suaminya, sudah meninggal ya. Tapi Masya Allah akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan wa ambataha nabatan hasana. Kita kembali kepada Allah menyebut dengan wa ambataha, menumbuhkan gitu. Di ayat yang lain, fa'tu harthakum anna syi'tum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi Allah menyuruh kepada suami dengan perintah, datangilah ladang-ladangmu sesukamu gitu. Kayak tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Jadi Allah menyebut kita ini seorang istri sebagai ladang gitu. Berarti yang di atasnya adalah tanaman. Berarti ladang gitu. membuahkan tanaman. Berarti kalau anak itu diumpamakan seperti tumbuhan, kira-kira bagaimana kita mendidiknya atau merawatnya gitu? Kan tergantung bibitnya. Iya. Tergantung tanahnya. Tergantung ketersediaan pupuknya. Iya, begitu ya. Iya. Mestinya sih. Ibaratnya kalau kita mungkin apa tuh ada bibit bobot. Seperti itu. Kalau diumpamakan tanaman, berarti gini dong, kalau bibitnya unggul lebih mudah gitu nggak sih? Menghasilkan hasil yang baik kita atau gimana Om? Iya, Masya Allah, tentu semuanya adalah takdir Allah. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah. Saya nggak pernah meminta ingin punya bapak yang bernama, punya ibu yang bernama, atau bahkan saya tidak pernah meminta yang lahir itu
Maryam gitu, seperti itu. Ya semuanya adalah Allah datangkan. Bukan tidak pernah meminta, artinya saya tentu berdoa. Tapi ketika dihadapkan pada satu kenyataan ya kita harus ridho. Artinya itu adalah takdir. Apakah kita bibit kita unggul gitu ya, atau tanah yang menjadi kita tumbuh, apakah itu subur, kan kita tidak sudah tidak, ya artinya itu takdir Allah ya. Iya, bukan tapi wewenang kita ya. bukan wewenang kita, tapi kita masih bisa berdoa tentunya. Atau mungkin bibit itu mungkin bisa disamakan dengan ketika memilih pasangan. Nah, Masya Allah. Nah, gini kita korek dulu Mbak Ade. Bagaimana dulu memilih pasangan kriterianya? Iya loh. Iya, keren loh. Begitu. Jadi justru sebelum kita ke anak adalah ke Pasangan dulu. Nah, boleh dong kasih tips Kakak Fani. Karena gini Mbak Ade, ibarat mendidik itu ibarat bagaimana ada energi itu bila kita bertepuk kedua tangan kita bunyi. Oke. Tapi kalau bila si istri punya niat yang baik tadi, tapi suami bertepuk sebelah tangan, suami nggak tahu, nggak punya ilmu dan sebagainya, mungkin tidak akan bunyi kita. Nah, seperti itu. Pinjam tangan orang bisa. Jadi, mungkin bolehlah sharing ke kita dulu. Kak Fani lah. Seperti itu ya. Dulu gimana sih cara mencari pasangan ya? Cara memilih nih. Cara memilihnya. Nanti suami saya nonton, Nanti bangga. Apa lah. Jadi suami saya sekarang itu sebenarnya saya bilangnya bukan pilihan saya tapi pilihan Allah. Masya Allah. Itu catat. Karena kalau mengingat dulu itu sebenarnya saya sebenarnya kurang setuju awalnya kan. Kami dijodohkan kan. Masya Allah. Suami maaf ya. Ade, nanti kan kita belum ada episode ta'aruf ya. Oh iya. Kami dijodohkan dan memang awalnya sebenarnya saya kurang setuju. Tapi karena itu orang tua itu berpesan, orang tua menitipkan saya ke Ustadz Thohir waktu itu kan. Jadi apapun keputusan Ustadz Thohir waktu itu, orang tua saya akan menerima. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Thohir, menurut bapak saya, orang tua saya itu adalah yang terbaik. Awalnya nggak mau Bu Ade, tapi karena sholat istikharah, kemudian semakin ditolak kok semakin banyak ini. Gitu ya. Banyak ditunjukkan kebaikannya. Masya Allah, luar Satu biasa. malam akhirnya bapak saya menelpon dengan keadaan yang cukup sedih, misalnya meminta kepada saya untuk menerima. Akhirnya Bismillah. Masya Allah. Iya. Itu ya, catat tuh ya Ustazah Zakia ya. Iya. Zakia ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Dan ternyata memang setelah menjalani rumah tangga ini, ternyata beliau adalah yang saya butuhkan. Iya. Masya Allah. Berarti kebaikannya tuh justru makin juga terlihat. yang diinginkannya Ustazah, tentunya. Kebaikannya justru semakin terlihat ketika sudah menikah. Nih, sebelum kita lanjut ke parenting kita ya Mbak Ade, tadi yang pertama dalam mendidik anak itu adalah niat. Jangan sampai kita salah niat, dan tentu niat kita adalah bagaimana keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kalau berdoa, ya Allah jadikanlah setiap yang lahir dari rahimku menjadi hambamu yang soleh. Ya Allah jadikanlah anak-anak yang aku didik menjadi anak-anak yang soleh dan kelak membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita minta dulu sharingnya Kak Zakia. Apa nih? Calon. Jangan sampai pengennya calonnya kayak apa gitu. Pengennya tentunya yang soleh. Masya Allah. Karena saya dari kecil itu tadi, kalau memilih sesuatu itu agak lama dan susah milih yang mana yang paling bagus. Nah, saya mulai dari dulu kalau mau sesuatu itu mintanya sama Allah. Ya Allah, Engkau tahu saya begini, pilihkan yang itu yang mana yang paling bagus, itulah pilihanmu. Nah, sebelum Ana pergi merantau di Batam ini, saya udah lulus tes di Makassar. Nah, awal itu saya udah masuk, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja langsung ada panggilan dari teman di sini, kamu kesini aja, padahal udah mendaftar, udah bayar biaya segala macam. Berarti pilihan Allah kesini. Jadi anak ikut. Masya Allah. Berarti nanti segala sesuatu meskipun hal kecil,
seperti teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman saya yang baik, karena saya gampang terjerumus, jadinya dikasihnya yang baik juga. Masya Allah, luar biasa. Tunggu jodoh kiriman Allah aja berarti. Tinggal menunggu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dalam parenting itu yang pertama tadi niat, yang kedua adalah doa. Sebagaimana tadi ya di ayat selanjutnya Ustazah ya, inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku menamakannya Maryam dan aku memohonkan perlindungan untuknya dari syaitanir rajim dan keturunannya dari syaitanir rajim. Masya Allah, maka Allah menerima niat baik dari ibundanya Siti Maryam, juga doa-doanya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Nah, tadi kita harus memahami bahwa Al-Qur'an itu menyebut anak itu sebagai tumbuhan gitu. Mengumpamakan seperti tumbuhan. Sebagaimana kita merawat tumbuhan, Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menanam tanaman ya? Apakah langsung kita di tanah yang luas atau di pot-pot kecil? Gitu? Iya, disemai dulu kan. Iya. Begitu. Bahkan ketika tumbuh harus dipagari dulu. Saya teringat tumbuh-tumbuhan di depan rumah saya itu dimakan tikus. Ya, ternyata akhirnya sekarang setelah tumbuh dia harus kita pagari dengan apa tuh? Dengan kawat-kawat seperti itu agar terhindar dari hama-hama. Maka dalam pertumbuhan anak-anak kita, misalnya tadi Mbak Ade, bibit, apalagi bobot, bebet itu baik, tapi kalau kita tidak menempatkan pada lingkungan yang baik dan kita pun tidak terus menuntut ilmu, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan juga seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau anak kecil itu dilalaikan dalam pendidikannya, atau kalau orang tua melalaikan pendidikan anak dari kecil, maka siap-siaplah dia menerima keburukan akhlak dari anaknya. Lalai itu maksudnya gimana? Lalainya artinya memang tidak mendampingi betul-betul ya, seperti sekarang lah, kayaknya kita mendidik anak itu kayak autopilot. Tiba-tiba anak-anak sudah besar gitu. Misalnya ya di era sekarang, era industri di mana perempuan-perempuan banyak keluar rumah, bukan itu salahnya, bukan wanita bekerjanya, tapi bagaimana fungsi ibu sebagai pendidik yang utama akhirnya ditinggalkan seperti itu. Yang ada anak di mana? Anak mungkin dititipkan gitu, titipkan kepada orang yang satu tidak punya visi misi yang sama dengan kita, yang kedua mungkin tidak punya ilmu, yang ketiga mohon maaf mungkin tidak ada karakter kebaikan-kebaikan yang harus ditauladani oleh si anak tersebut. Dan yang paling utama adalah cinta yang dirasakan oleh anak beda. Beda. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan siapa yang paling ketika ditanya siapa yang harus aku hormati, ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu ibumu. Karena luar biasa tumpah ruah cinta ibu, dan itu harus ditumpahkan. Tapi ketika kita di luar rumah akan banyak terlewati momen-momen yang indah dalam pertumbuhan anak. Tiba-tiba anak udah masuk SD, udah masuk SMP, udah masuk SMP, dan dia jauh dari kita. Maka Masya Allah, pendidikan itu memang harus dari awal, pendampingan itu harus dari awal. Kita kembali tadi kepada topik pertama, apa tuh? Lek Darmis sama Nikita Willy. Berarti yang mana yang lebih bagus gitu? Kita menjadi Lek Darmis atau Nikita Willy? Ya tergantung kita punya visi misi apa untuk anak kita. Kita niatkan apa untuk anak kita. Misalnya Mbak Ade, nama Mbak Ade apa? Nama aslinya? Nur Widiawati. Masya Allah. Pernah nggak nanya kenapa saya dinamakan itu? Pernah. Apa itu? Kalau Nur tuh cahaya. Saya dan kakak saya semua pakai Nur. Masya Allah. Jadi berharap, orang tuh berharap apa? Bercahaya. Masya ada menjadi. Saya juga bersaudara semuanya Nur. Oh iya, berarti pernah nggak nanya ke orang tua kenapa dinamakan itu? Belum pernah ya. Berarti kalau kita sama-sama bersaudara ngumpul terang dunia ya. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi memang perlu niat gitu, kemudian perlu doa, kemudian tadi perlu pemahaman bahwa mendidik itu memang harus dilakukan dari nol. Bahkan anak itu dalam pendidikannya ada namanya masa rodoah, menyusui. Menyusui itu luar biasa kan. Menyusui seorang istri itu harus diberikan ketenangan yang full.
Misalnya ciri-ciri istri tenang itu dicukupi apanya sih Mbak Ade? Cukupi. Dicukupi sandang pangan papan. Artinya harus diberikan ketenangan dalam Al-Quran. Iya. Mungkin ya Ustazah ya tentang rodoah itu ya, ayat dalam ayat rodoah apa wa'alal wal walidatu yurdina aulad haulaini kamilaini liman aroda ayutim rodoah wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ngasih rizkinya, ngasih kiswatuhunna apa? Berarti itu ada semua ya di Al-Quran dari Iya, mulai. iya, semua itu memberikan ketenangan. Maka di masa rodoah ini, masa menyusui ini, berapa tahun masa menyusui? 2. 2 tahun ini seorang ibu akan lancar memberikan ASI-nya dengan penuh kehangatan kasih sayang bila Gila, apa? tercukupi. Tercukupi kan? Kemudian ada masa namanya masa umur 3 sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Itu masa hadonah. Hadonah itu adalah masa apa hadonah itu? Ibaratnya hadonah itu seperti penguin yang mendekap anaknya itu, ataupun ayam yang mengeram telur. Bagaimana tuh itu? Betul-betul harus dijaga. Iya. Dan Masya Allah 3-4 tahun adalah justru kalau dalam perkembangan otak itu masa ada perkembangan dahsyat ya, apa namanya? Golden age-nya itu di situ. Dan disitulah kita sebagai orang tua harus punya perhatian penuh terhadap 3 perkembangan. Apa fisiknya, jiwanya, kemudian akalnya. Karena anak umur 3 sampai 4 tahun udah bisa bicara nggak? Iya, nggak terlalu banyak. Sudah tapi sudah itu. Sudah tapi ya, nggak. Awal. Tapi mungkin belum semua kosakata dia kosakata dia paham. Mbak Ade pernah lihat anak umur 5 tahun ceriwis sekali. Iya. Berarti itu ada stimulasi pasti di umur tadi, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunnya. Atau anak yang selalu bertanya, atau anak yang selalu ingin tahu, atau anak yang memang dia penuh kehangatan, menyapa, ramah. Atau anak yang memang secara fisiknya itu dia kuat, sehat dan sebagainya. Maka di masa itulah kita jangan sampai itu disepelekan, tadi dilalaikan tadi tidak punya perhatian yang penuh gitu. Nah, diumpamakan seperti ini. Diumpamakan seperti Mbak Ade di rumah punya emas berapa kilo gitu ya. Mas saya 65 kilo, Mas Denny. Misalnya, berani nggak nitipin emas itu ke, mohon maaf, pembantu kita di rumah? Enggak lah, nanti dibawa pergi. Nah, kenapa kita berani nitipin anak kita yang paling berharga itu? Iya. Ya seperti itu tadi, kita mungkin tidak sama visinya kehangatan dengan kita. Nah, disinilah masa yang luar biasa, kalau dalam dunia perkembangan itu ledakan gitu. Ledakan pertumbuhan apa namanya itu ya? Ledakan pertumbuhan otak dan sebagainya itu di masa-masa seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masa hadona ada masa apa? Ada masa tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu sebelum balik, usia 6 sampai 7-8. Itu masa anak tuh sudah mampu dia membedakan ini benar, ini salah, ini cantik, ini ganteng gitu, sudah bisa membedakan kanan kiri, dan itu harus diasah karena itu masa penggemblengan, masa pengasahan. Sehingga ketika anak mencapai usia 9 tahun, 10 tahun atau 12 tahun, sekarang kan anak-anak balik umur berapa Ustazah? 9, 8. Iya, bahkan ada yang 8 ya sudah ya. Berarti kan itu udah akil balik. Ketika seseorang atau seorang wanita sudah haid misalnya, maka dia secara syariat menjadi mukallaf. Akalnya sudah menerima taklif, beban-beban. Sudah diperhitungkan antara dosa dan pahala. Begitu juga balik secara fisik, dia berarti rahimnya sudah siap dibuahi. Bayangkan, tapi apa yang kita temukan sekarang? Keadaan generasi yang mungkin masih, mohon maaf, jangan bukan usia gitu ya, usia sudah dewasa 16 tahun, udah selesai kuliah saja masih apa gitu. Bisa jadi tadi ada masa yang terlewati, masa pengasahan otaknya yang harusnya kita di situ, masa cerewet kita lah di situ. Masa cerewet, masa membandingkan, masa anak kritis, masa anak-anak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Maka di sini
Dalam menanggapi kesalahan-kesalahan anak, kadang tadi ya, kalau parenting nih kita Willy gimana? Kalau anak salah lembut. Oh, lembut. Sampaikan dengan baik-baik. Oh begitu ya. Kalau satu lagi? Yang Lek Darmis itu Lek lebih Darmis. tegas, itu lebih keras gitu. Iya. Itu diajarin juga nggak sama di zaman Rasulullah kayak gitu? Ya Masya Allah, jadi gini ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallah ahla baiti khairan adkhalahu rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada satu keluarga, maka Allah akan memberikannya kelemah lembutan. Masya Allah ya. Jadi memang kelemah lembutan itu memang harus ada. Di antaranya ya tadi lewat bonding. Mungkin orang tua dulu tidak verbal ya. Kata-kata itu kurang. Iya, cuma terlihat dari misalnya tadi Kak Zakia ngantuk-ngantuk nih, tapi tetap disuapi gitu ya. Di sini bukan lemah lembut berarti apa tuh, dalam bersikapnya saja ya, kan ada yang bisa tersirat, ada yang tersurat. Bahasa cinta orang beda-beda. Nah, bahasa cinta orang beda-beda begitu ya Ustaz ya. Masya Tapi Allah. lemah lembut yang dimaksud tuh gimana Om? Kan kalau kayak kita nih di Indonesia terdiri dari banyak suku gitu. Mungkin kalau orang Solo lemah lembut Iya, tuh. begitu. Baik, Masya Allah ya, lemah lembut di sini berarti kan sebenarnya kita harus memahami dulu bahwa ketika kita melihat anak kita melakukan kesalahan, berarti apa yang harus kita lakukan? Orang salah bisa jadi dia tidak tahu atau belum tahu. Berarti kita kasih pemahaman. Maka kita kasih pemahaman itu satu lemah lembut gitu, bukan pembiaran. Tadi kita bukan berarti nggak boleh lembah lembut itu bukan berarti pembiaran ya terhadap hal-hal yang tidak beradab atau tidak berakhlak. Bahkan kata Rasulullah SAW, li ayyu addi barrojulu waladahu khairan min ayatasaddaqu bisa'in. Seorang bapak, seorang laki-laki mendidik anaknya, membenarkan satu kekeliruan itu lebih baik daripada bersedekah satu sok. Masya Allah. Gitu ya Om ya. Iya, artinya ya kalau anak saleh tidak boleh juga ada pembiaran. Tapi arifqah di sini artinya kita harus melalui tahapan. Apa artinya? Ya, apa yang pertama? Memberikan pemahaman. Karena anak di tahap belum paham. Gitu. Anak di tahap belum paham. Kemudian kita berikan pemahaman. Tahap yang kedua, anak sudah kita kasih tahu nih. Apakah langsung menjalankan atau kemungkinan ada salah? Masih mungkin salah dong. Kan dia belum tentu paham juga gitu apa Iya. yang kita kasih tahu. Seperti itu. Nah, maka ketika tahap yang kedua kita harus paham. Anak sudah paham, tapi nggak tahu cara prakteknya gimana. Seperti oke. itu. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW kan ketika melihat ada seorang anak yang makan bersama-sama, makannya sambil ngambil yang jauh-jauh kan, ngambil dia lihat yang sana, Mau itu dia gitu. langsung diambilnya, kemudian dia makan dengan tangan kanan kirinya. Maka Rasulullah mengatakan samillah, ucapan dulu Bismillah, kul samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik gitu. Wa mimma yalik. Jadi bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah ambil yang sekitarmu yang dekat-dekat saja. Itu kan berarti diberikan pemahaman, Masya Allah. Bahkan ketika ada satu kesalahan, misalnya ada anak-anak nih yang dibawa oleh sahabat, ya Rasulullah dia mencuri apa? Mencuri buah kurma. Dengan cara apa? Dia selalu ngelempar-lempar buah kurma tersebut. Maka kata Rasulullah, ditanya, kenapa engkau lempari buah kurma orang itu? Saya lapar, saya ingin memakannya, anak aku, saya makan. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu makanlah yang di bawah-bawah, yang sudah jatuh. Jangan engkau lempari yang masih di pohonnya, karena itu pencuri. Kan diberikan pemahaman. Iya. Jadi tidak langsung apa tuh, kalau yang tegas itu maksudnya langsung disemprot atau apa, disiram. Tapi akhirnya dia paham kok. Nah, tapi Itu cara cepat. cara cepat, tapi lagi-lagi ada jiwa yang terluka, ada akal yang tidak diajari. Mungkin secara fisik, Iya. oke, kita nggak mau. Tentu kita ingin sempurna ya. Dulu kita ibaratnya
tidak mengalami tahapan itu. Mungkin orang tua banyak diam dan sebagainya, tidak pandai mengungkapkan berbagai macam informasi dan sebagainya ya, karena keilmuan. Nah, kita terus mohonkan ampun untuk orang tua kita. Rabbil firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, seperti itu. Jadi tahap kedua adalah anak faham, tapi bisa jadi belum tentu bisa prakteknya, mempraktekkan. bisa jadi keliru gitu. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang salah menguliti kambing. Kata Rasulullah langsung, padahal sudah diajarkan, tapi salah menguliti kambingnya. Kata Rasulullah, minggir, lihat begini caranya. Lek darmis tuh. Tapi ada melewati 2 tahapan dulu. Oh, gitu. Tadi apa tahapan pertama? Disampaikan disampaikan, dulu. Masih salah? Dikasih contoh. Dikasih contohnya gimana? Yang ketiga? Tahapan yang ketiga adalah memang karakter anaknya sudah dikasih tahu salah-salah juga gitu. Apakah harus tidak lemah lembut seperti itu? Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Masih dibagi tahapan sebelum ke tadi pemukulan dan lain sebagainya ya. Tapi ada ya di zaman Rasulullah. Kan Rasulullah katanya ngajarin kalau anak usia berapa tahun nggak mau disuruh Iya mukul. tentu, bahkan Masya Allah jangan kita lupakan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan satu tema atau satu hadis yang luar biasa menjadi rujukan kita dalam mendidik anak-anak. Ajari anak-anakmu sholat di umur 7 tahun. Maka umur 7 tahun itu adalah waktunya belajar anak-anak. Namanya belajar, kadang jatuh, kadang salah. Maka kita harus paham di kondisi anak 7 tahun. Dan ketika sudah biasa namanya belajar kadang salah, dan kita pun terus memberikannya contoh pembelajaran, tauladan dan sebagainya, perbaikan, maka di umur 10 tahun berarti ada jarak berapa tahun untuk 3 belajar? tahun ya. 3 tahun masih belum benar juga, perlu pukulan. Dipukul. Jadi ada masa, bukan langsung. Maka tadi tahapan ketiga ini sebelum pemukulan ya. Tahapan ketiga adalah si anak memang sudah tahu, sudah diingatkan, sudah dikasih contoh, masih saja seperti itu. Lalu bagaimana? Teringat ada satu kisah, seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berzina." "Ya Rasulullah, aku ingin Laki-laki ya, berarti. Laki-laki. Aku ingin berzina." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ingat nggak kisah ini? Apa yang ya diusir? Nah, pasti mungkin kita langsung diusir ya. Atau para sahabat gemes juga, kok berani-beraninya minta izin Berzina. untuk berzina. Kemudian Itu larangan untuk berbuat zina udah keluar ya? iya, betul. Maka lagi-lagi Rasulullah kembali ke poin pertama, memberikan pemahaman. Kan sudah jelas zina itu Dosa. Bahkan para sahabat geram, siap-siap memberikan pukulan kepada mereka. Artinya informasi tentang zina itu haram ataupun dicontohkan bagaimana pribadi seorang muslim sudah, tapi kok masih berani seperti itu. Dan Masya Allah, Rasulullah kembali ke poin pertama, memberikan pemahaman. Diajak akalnya berbicara, bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah ibumu, anak perempuanmu, kakak perempuanmu. Kira-kira terdiam nggak tuh? Apakah akal akan menerima itu? Tidak. Maka dia berhenti. Kemudian Rasulullah SAW memegang dadanya. Memegang dadanya. Lalu didoakannya, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, jaga kemaluannya. Masya Allah. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum. Itu doa itu kita bisa gunakan buat doain anak kita juga ya? Masya Allah. Terus untuk pasangan kita yang mungkin di luar kota atau yang mungkin sering meninggalkan kita titipkan kepada Allah ya tadi ya. Kak Zakia, Masya Allah, doa-doanya memang Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini amalan kita adalah berdoa ya. Doa orang berpuasa tidak akan Allah tolak. Bahkan dalam surat Al-Baqarah pun ayat-ayat puasa diisi dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Jadi boleh kapanpun, bukan hanya karena anak-anak kita mungkin berbuat maksiat, tapi sebelum itu terjadi kita selalu doakan anak-anak kita. Jadi
intinya parenting mana yang harus dipilih kan itu ya judulnya. Yang pertama, kembali dulu kepada Al-Quran, karena Al-Quran sudah memberikan kepada kita gambaran dengan jelas. Jangan sampai kita hanya memotret satu, misalnya oh ini lemah lembut, tapi kan kita tidak tahu, mungkin visi misinya tidak sama dengan kita. Kenapa harus ada ketegasan dalam disiplin? Misalnya mungkin dalam dunia oke, kalau kita orang tua kita ketika kita enggak sholat gimana tuh dulu gitu ya, seperti itu. Maka lagi-lagi sebagai orang tua, bahkan sebelum menjadi orang tua, bahkan sebelum menikah, harus tahu ilmunya agar kita tidak salah dan menjadikan keturunan kita sebagai kelinci percobaan. Jadi sih sebenarnya komunikasi itu kunci juga ya, mau kita marketingnya Nikita Willy atau Darmis, betul. Kan kayak memberi pemahaman dan lain-lain itu kan bagaimana gaya berkomunikasi kita ya. Masya Allah. Sebenarnya ada para ulama banyak sekali yang memberikan kepada kita arahan-arahan ya, yaitu diantaranya dalam kitab, satu kitab parenting ya, yaitu yang membahas tentang bagaimana perkembangan anak-anak remaja kalau kita sebut ya. Walaupun dalam Islam tidak ada namanya remaja. Judul bukunya apa tuh? Judulnya itu bahasa ini yang prophetic parenting itu bukan sih? Itu di prophet parenting juga bisa jadi rujukan kita. Di sini ada, dalam judulnya adalah kitabnya Al-Murahikun Al-Muz'ijun. Murahik itu remaja-remaja yang menggelisahkan gitu. Masya Allah, kadang ibu-ibu curhatannya apa? Anaknya begini, anak saya sudah disekolahin di pesantren tapi begini gitu. Anak saya sudah saya ajari di rumah tapi hasilnya begini, dan berbagai macam lah keresahan-keresahan kita. Nah di sini Masya Allah Dr. Mustafa Abu Sa'ad memberikan kepada kita arahan, ada 5 langkah menangani kesalahan-kesalahan anak agar kita bisa sabar seperti Nikita Willy dan jangan langsung emosi gitu ya. Seperti itu. Yang pertama adalah ketika kita mau memberikan nasihat atau teguran atau memberikan pemahaman, jangan teriak-teriak gitu. Di sini dekatilah mereka. Misalnya kita di dapur nih Mbak Ade, dengar anak kita berantem. Kira-kira apa tuh? Apa tuh? Ngapain kalian? Seperti itu ya. Karena tadi sih dekati dulu. Jadi kita datangi ke mereka atau panggil mereka. Kan gosong masakannya. Atau kita panggil mereka. Sini nak. Sini nak. Jadi dan di sini dikatakan dekatinya mendekat dengan intim. Apa maksud mendekat dengan intim itu? Apa ya namanya? Ya dekat gitu. Ya misalnya gini. Nggak cuman intim itu bila saya mendekati Mbak Ade agak sedikit geser. Karena terlalu dekat. Tapi kalau dengan anak kan kita boleh saja. Apalagi anak memang tahu bahwa kita sedang menasehatinya. Jadi kita dekati anak secara intim. Kemudian yang kedua, dipegang pundaknya. Artinya ada sentuhan fisik. Masya Allah ya, teringat ketika Ibnu Umar bermimpi. Mimpinya melihat neraka. Kira-kira nasihat kita apa tuh? Kalau misalnya anak kita, Umi, aku mimpi neraka loh. apa ya? Makanya kalau sholat rajin sholat. Kan biasa gitu ya. Itu tuh disiksa nanti gara-gara kamu suka melawan misalnya gitu. Tapi ternyata Rasulullah langsung memegang pundak Abdullah bin Umar dan berkata, ini hadisnya lumayan panjang tapi saya singkat. Ni'mar rajuli Abdullah idza kana sholatul lail, idza kana yusalli bil lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah apabila dia salat malam. Masya Allah kan. Jadi ada sentuhan-sentuhan fisik ketika anak-anak ingin kita berikan nasihat-nasihat. Begitu juga ketika Ibnu Abbas dinasihati oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang melakukan perjalanan. Itu Rasulullah SAW memegang pundaknya. Seperti tadi orang yang berzina disentuh apanya? Dadanya. Intinya ketika kita memberikan nasihat teguran, pertama tadi mendekat, yang kedua
disentuh fisiknya seperti itu ya, atau kalau perempuan mungkin digenggam ataupun laki-laki dipegang pundaknya, terserahlah ya, yang hal-hal yang mungkin mendekatkan, merasa si anak betul-betul diperhatikan. Kemudian yang ketiga, diberikan senyuman. Nah, ini tapi tergantung sih ya, diberikan senyuman. Kalau anak senyumnya jadi tapi ada anak yang kalau kita senyum kan mungkin dia tidak tahu kita lagi tegas. Ya, senyuman ini kepada misalnya saya menegur anak saya yang sudah usia 19 tahun atau ya yang udah selesai kuliah atau SMA, yang udah mereka memang secara akal itu sudah menjadi orang yang dewasa, itu kita senyum karena kita pun nggak mau ya direndahkan. Hakikatnya manusia itu nggak mau direndahkan. Manusia itu hakikatnya adalah menjaga kehormatannya dan dia suka diberikan penghormatan. Maka jangan sampai kita lagi nasihatin dia merasa direndahkan. Beda dengan anak-anak yang mungkin belum balik, itu memang kita harus tegas gitu. Tapi kalau misalnya dia karakternya adalah lembut, kita beri senyuman seperti itu. Kemudian yang keempat, dipanggil dengan nama yang paling disukai. Gimana nih kalau lagi marah biasa manggilnya apa nih? Panjul. Atau gini, ada seorang ibu, Umi, saya ini kalau manggil anak lagi marah nih, saya panggil semua namanya lengkap. Sama, saya gitu. Oh, begitu. Iya, jadi kata anak saya tuh kalau ibu udah manggil nama lengkap itu berarti ibu sedang murka. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi justru kalau kita sedang marah, usahakan kita manggil dengan nama kesukaannya. Dan kalau perlu kita muqaddimahi kenapa kita manggil dengan nama itu gitu. Misalnya nama panjang kita apa gitu ya, dan kita ceritakan maknanya seperti itu. Yang terakhir, sampaikan pembenaran dengan bahasa harapan. Ada jangan bahasa mengklaim. Nasihat itu bukan kami ini kebiasaan ya gitu. Menghakimi gitu menghakimi. Padahal kan tadi bisa jadi dia memang salah dan ada ketidaksengajaan, dan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Seperti tadi Rasulullah SAW mengatakan engkau akan menjadi sebaik-baiknya lelaki kalau engkau sholat malam. Itu kan bahasa harapan ya. Jadi selalu bahasa harapan, bahasa yang membuat dia Masya Allah merasa saya harus memperbaiki seperti itu. Ya itu secara teorinya. Ya. Tapi secara kita praktek dalam keadaan apa nih kita? Emosi Dan sebagainya. Maka harus ada jeda. Saya teringat ya, ada wali santri, tapi neneknya yang Masya Allah luar biasa lah cucunya di sini, dan dia mengatakan cara parenting dia. Nih, Mariam, kalau saya marah, saya nunggu 3 hari. Jadi saya marah nih, saya menyampaikan ke anak saya apa kesalahannya itu saya nunggu 3 hari. Maka anak-anak saya berprestasi, Masya Allah, matang dalam belajarnya, dewasa, mandiri, luar biasa. Misalnya ya. Saya kok 3 hari udah lupa. Makanya apa kata Rasulullah, la taghdab Falakal jannah. Ya, makanya di situ kita perlu ada momen-momen untuk kita menasihati ya. Kapan ada 3 waktu ya kita menasihati anak-anak itu. Ketika apa? Ketika makan, ketika mau tidur, dan ketika melakukan safar. Oh, ketika safar. Iya sih emang. Kan bagaimana? Udah lama saya nggak safar bareng-bareng. Abdullah bin Abbas kan lagi dalam tunggangan ya bersama Rasulullah di belakangnya, dan dinasehati kan, ihfadillah yahfadka, seperti itu, luar biasa. Masya Allah. Dan ada senjata yang paling ampuh di semua teori-teori yang itu adalah doa. Doa usilahul mukmin, doa senjata orang mukmin. Wah, luar biasa nih. Nanti kita ngobrol lagi masalah apa nih habis ini? Masya Allah ya, Ta'aruf ya. Iya, masalah ta'aruf ya. Saya sebagai calon ibu, Masya Allah, minta tipsnya gitu, apa Masya yang harus Allah dipersiapkan gitu untuk nanti misalnya kalau sudah punya anak, kepada suhu-suhu. Masya Allah, Suhu tubuh. Mbak Ade dulu lah. Apa ya? Yang pasti sih belajar ilmunya gitu ya. Saya pengalaman saya dulu mungkin belajar parenting tahun itu belum seperti semudah sekarang gitu ya. Saya waktu itu memperlakukan anak saya tuh ya sama gitu loh, kayak bagaimana menghukum mereka gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu saya melihat
respon dari mereka tuh beda gitu. Yang satu dihukum seperti ini responnya begini, yang satu responnya begini. Dan karakter yang dihasilkan juga berbeda gitu loh. Sampai akhirnya ada di satu titik saya ngerasa oh ini kayaknya emang harus berbeda gitu loh. Bukan jadi cara menanganinya itu beda gitu. Dan ada di satu titik di mana akhirnya mereka udah nggak bisa lagi dihukum, dimarahin apalagi di depan umum gitu. Yang satu tuh memang jelas-jelas ngomong gitu kalau aku nggak suka dimarahin ada orang lain kayak gitu. Yang satu menunjukkan dengan perilaku yang memperlihatkan perilaku tapi nggak diomongin kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah setelah mereka makin besar, akhirnya kita jadi temen kayak gitu. Cuman emang saya ngerasa ada kayak kalau mungkin bahasa sekarang tuh kayak hutang pengasuhan kayak gitu yang harus saya ini gitu loh, harus saya tebus sampai sekarang gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh masih ada hal yang saya mesti kasih tahu ke mereka kayak gitu. Jadi deep talk kayak gitulah. Masya Allah. Ya. Luar biasa, betul sekali Mbak Ade ya. Hal yang paling utama itu kita ilmu. Bahkan dalam beragama pun fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya ilmuilah atau ketahuilah. Jadi al ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Bahkan Ibu Eli Risman ya. Ya, jangan mau menikah kalau nggak punya ilmu, jangan mau punya anak kalau belum punya ilmunya, karena tadi efek besar yang akan pengaruhnya yang akan dihasilkan. Mungkin yang golden age itu ya, jangan sampai ilmu dan terus, dan ilmu itu namanya ilmu jangan pernah berhenti, karena manusia terus berkembang, zaman terus berubah, dan keadaan kan Allah berikan zaman fitnahnya masing-masing, maka kita jangan pernah berhenti belajar, terus belajar, terkhusus ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para salafun saleh, bahkan dari ilmu-ilmu yang sekarang dikembangkan oleh para ulama, itu sangat penting. Yang kedua, yang pengalaman dari saya atas segala kekhilafan tadi, sama saya merasa punya hutang pengasuhan. Akibat apa? Mungkin akibat dari bawaan yang sebelum-sebelumnya. Karena begini, ada seseorang yang dia kenapa gampang marah ya, gampang emosi, anak sedikit salah langsung emosi, jadi tidak bisa menahan. Ternyata setelah dia datang berbicara, dia masih ada trauma dulu, dia sering dimarahi, sering dibentak, sering dipukul, sehingga sakit hatinya tuh belum hilang gitu. Dan itu masih akhirnya menjadi rantai keburukan yang terus diturunkan ke anak-anak kita gitu. Bukan berarti kita tidak boleh tegas, itu tetap disiplin harus ada ya. Tapi marah ini yang memang kan Rasulullah juga melarang, la taghdab falakal jannah. Tegas dengan disiplin dengan marah beda. Kalau marah apa tuh? Ada apa? Ada emosi dan lain sebagainya, ada kalau disiplin tegas ya sesuatu aturan, itu adalah didikan, itu pendidikan, itu luar biasa, walaupun bisa dengan pukulan dan sebagainya gitu. Dan nanti di bab pukulan pun ada bab-babnya ya, itu panjang lebar, nggak sembarangan kita memukul gitu. Nah, tadi selain ilmu adalah kita melampangkan hati kita dulu. Kita melapangkan Rabbi syrahli sadri. Kenapa kita harus melapangkan hati? Bisa jadi kita masih trauma, masih sakit hati, masih apa, maka kita lapangkan dari semua itu dengan cara apa? Memaafkan. Kita banyak memaafkan, banyak mendoakan orang tua, banyak memahami bahwa dulu orang tua itu melakukan hal itu kepada kita karena faktor ini. Maka saya tidak boleh mengulangi kesalahan itu lagi. Kita ridho, memaafkan, ya itulah hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap takdir yang diberikan kepadanya. Episode-episode kehidupan sebelumnya jangan dibawa menjadi kesedihan ataupun nauzubillah kalau dendam ya. Jadi ada seorang ibu yang dia berkata ke saya, curhat, Mi, ada nggak sih orang tua durhaka? Karena selama ini saya selalu mendengar anak durhaka. Tapi saya ingin tahu, ada nggak sih orang tua durhaka tuh? Dia ada kekesalan kepada orang tua. Terus akhirnya
kita ajak bicara, kenapa, oh ternyata dia begini-begini, itu saya balik, kenapa orang itu melakukan itu? Ya karena dia sibuk, karena dia sendirian, ayah sudah meninggal. Bayangkan dia harus lelah bekerja dan sebagainya, ada efek-efek. Maka ridhoi itu dulu. Yang pertama ridho, yang kedua harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah sudah punya suami, akan punya anak insya Allah, dan anak ini menjadi qurrata a'yun bagi kita. Kita syukur, ridho, syukur yang menjadi hari-hari kita, menjadi berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat keluarga ini, sehingga kita akan terus mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, tadi lapangkan hati ya. Yang kedua adalah kita terus menjadi pribadi yang baik, karena tidak ada pengajaran atau pendidikan yang paling baik kecuali ketauladanan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan pada diri Rasul ada tauladan yang baik. Ya berarti emang semua dikembalikan ke ajaran yang ini Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar, terus memperbaiki diri seperti itu. Ya. Masya Allah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah mudahkan ya. Kita doakan Kafani insyaallah dilahirkan zuriyah thayyibah, pasangan hidup, dan saya dikasih menantu. Dikasih menantu, bentar lagi menantu, juga keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Iya, kita semuanya. Ya, sebentar lagi adzan, kita harus siap-siap. Oke, makasih ya obrolannya seru banget. Sekali. Ya, ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.